Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, kembali lagi bersama aku Naila Nuraya Zahra di acara Ngabret, ngerumpi bareng Ramadan eksis dan taat. Nah teman-teman gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Semoga masih semangat sampai nanti di akhir Ramadan ya. Teman-teman sekalian, sore ini aku bakal sedikit bincang-bincang nih sama Bapak Wawan Kurniawan. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Kita bakal sedikit ngobrol ya Pak tentang jodoh itu dicari atau dinanti sih Pak. Oke. Ya. Gimana nih sebelumnya Bapak, kabar Bapak? Alhamdulillah kabar hari ini sehat, luar biasa. Bapak, Mantap. Bapak terlihat sangat baik ya. Nih Bapak itu salah satu gen apa Pak? Berarti kalau saya gen apa ya? Gen Z ya? Bukan gen Z ya? Bukan Bapak. Bukan ya. Berarti gen apa? Tahun 88. Wah, apa ya teman-teman? Boleh nanti di komentar ya. Kita kasih Apa tahu gen ya. apa? Nah, Bapak gimana ya Bapak menjalani hari-hari di tengah-tengah para Gen Z gitu? Aduh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat bersama Gen Z luar biasa dengan karakter yang yang araneh yang tidak bisa ditebak dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang luar biasa. Ya tentunya menjadi tantangan sendiri ya. Kita bisa bersinergi generasi Bapak mungkin dengan generasi Naya. Ya. Nah ini bagaimana caranya mempersatukan dua generasi yang berbeda. Sama halnya dengan mempersatukan hati yang tidak tidak pernah saling memiliki. Nah ngomong-ngomong tentang Gen Z ini ya Pak, rata-rata nih kalau kita lihat-lihat Gen Z ini lagi suka bahas tentang jodoh Pak. Oh gitu? Iya nih ya teman-teman. Luar biasa. Kayaknya ini yang ada di depan sini sudah memikirkan jodoh. Wah nih teman-teman di rumah, ada beberapa orang nih yang sekarang tuh lagi galau. Lagi galau. Jadi ternyata Gen Z ini sudah mikir jauh ya? Iya bisa jadi Bisa Pak. jadi. Karena gini, kalau saya dulu waktu usia kalian boro-boro mikir ke hari itu. Jadi anu penting mikir nate ulin. Nah betul Pak. Ulin, main layangan, ngadu jangkrik gitu. Jadi itu pikiran. Berarti seusia kalian Gen Z udah mikir ke sana? Mungkin kalau saya belum. Oh, belum. Tapi ngomong-ngomong tentang jodoh ya Pak, mungkin karena kan sekarang kita temanya lagi memandang dari sudut Islam, Pak. Subhanallah. Mohon. Menurut Bapak tuh jodoh itu ada yang dijemput katanya Pak, atau bagaimana? Menurut Bapak menjemput jodoh lewat doa tuh seperti apa sih Pak? Wah, dahsyat nih menjemput jodoh lewat doa. Pertanyaan Gen Z ini di luar Nurul ya. Di luar Nurul sudah masuk mulai jodoh-jodoh dan sebagainya. Oke, yang pertama boleh kita kita singkap dulu deh sedikit. Apa itu sih jodoh ya? Nah, di mana jodoh itu dalam perspektif ya Islam, di mana jodoh itu memiliki makna yang sangat dalam. Nah, di sini jodoh itu adalah sebagai pasangan hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, sehingga jodoh juga sering dianggap sebagai cerminan diri kita. Nah, terus kemudian ungkapan jodoh juga sering digunakan dan dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Terutama Quran surat An-Nahl ayat 72. Artinya tadi kalau misalkan jodoh itu dicari atau dinanti, terus kemudian jodoh itu apa tadi pertanyaannya? Dicari ya. Dijemput ya lewat doa dan seperti apa ya? Saya rasa tadi karena dalam Islam pun jodoh itu adalah salah satu misteri ya, misteri ilahi yang siapa saja tidak akan tahu jodoh saya siapa gitu kan. Terus kemudian maut, menasib rezeki, salah satunya rezeki kita suatu hal yang misteri, kemudian kematian suatu hal yang misteri, nasib suatu hal yang misteri, jodoh suatu hal yang misteri, tapi itu bakal kita dapatkan suatu saat nanti. Nah, sehingga tadi kalau berbicara masalah jodoh, kita gak usah khawatir gitu. Artinya setiap umat manusia di dunia ini, setiap makhluk yang diciptakan, khususnya manusia diciptakan di dunia ini oleh Allah itu secara berpasang-pasangan. Artinya mungkin jodoh kita ada yang cepat, ada yang lambat. Artinya setiap nanti setiap umat manusia di dunia ini sudah dipastikan mempunyai jodohnya. Ya tahu
jodohnya Naya itu orang mana gitu kan, bisa wae jodohna Naya anu deketnya gitu kan, anu setiap hari pas saya bisa wae kan gitu, udah wae pas ya eta jodohna ternyata da kan cepat baheula mah jodoh teh jorok cenah gitu. Maksudnya jodoh teh jorok teh teu apa-apa kali gana deket mah ujung saha jadina ujung saha. Nah itulah salah satu misteri ya ilahi, artinya kita tidak akan tahu. Nah terus kemudian kita juga tidak bisa memaksakan. Saya suka dengan si A misalkan, Naya suka dengan si Udin. Ya Allah, abdi hoyong yang si Udin tuh bisa mah jadi jodoh Naya gitu. Tapi cek Gusti teu bisa nya teu bisa. Meskipun Naya sudah berusaha semaksimal mungkin datang ke dukun A sampai Z gitu nya supaya dipelet, disantet gitu si Udin teh sangkan supaya bogoh ka Naya. Tapi ketika Allah berkata lain, ya tidak bisa. Malahan jodoh anu Naya teh ternyata jalma tatanggana gitu bisa saja. Artinya itu bahwa jodoh itu adalah misteri kehidupan ya, seperti kematian, rezeki, nasib seorang. Nah, terus bagaimana kita menjemputnya? Salah satunya kita berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah dengan jalan yang terbaik karena kita umat muslim. Kita tahu bahwasanya jodoh, mati, terus kemudian rezeki dan lain sebagainya itu sudah Allah atur. Tinggal bagaimana kita berikhtiar semaksimal mungkin supaya kita bisa diberikan jodoh yang pas gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa dan jangan pernah memperbaiki diri supaya kita terlihat elegan oleh orang, apalagi orang itu yang kita sukai. Ya gitu. Ya mungkin seperti pada intinya teman-teman kita tuh tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir, betul. Karena tuh semua orang pasti ada waktunya gitu. Cuman berbeda-beda timingnya ya Pak ya. Beda-beda waktunya, mungkin si teteh nih dan kameramen lebih cepat gitu kan. Bisa wae ke lulus sekolah langsung kali gana nyebar undangan bisa wae kan tak apa. Itu suatu hal yang di luar kehendak kita sebagai manusia. Nah, Masya Allah seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang khawatir nih, duh jodoh saya gimana? Nah sebenarnya mungkin ya Pak, kita itu kalau misalnya mau jodohnya baik ya lebih baik kita memperbaiki diri. Betul. Daripada sibuk karena tadi kan sudah sampaikan bahwa jodoh itu cerminan kita. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, itu harus baik, gitu kan. Kalau kita misalkan kitanya jelek atau kitanya buruk misalkan, ya kita dapatkan jodoh yang tidak sesuai gitu. Terus bagaimana kita udah baik, terus kemudian tapi dapatkan jodohnya yang tidak baik, yaitu kuasa Allah. Mungkin di sana Allah menitipkan pahala yang sangat dahsyat. Contoh seperti apa? Siti Aisyah, istrinya Fir'aun kan. Siti Aisyah kurang bagaimana solehahnya pada waktu itu, tapi dia mendapatkan suami Fir'aun kan, yang kita ketahui bersama kan bagaimana Fir'aun sifatnya. Tapi apa? Ternyata Allah menitipkan surga kepada Siti Aisyah dengan kesabaran yang melayani suaminya yang begitu galak lah, yang begitu tidak sesuai. Nah, artinya kita jangan berharap itu betul kalau kita bahwa ada yang menyebutkan jodoh itu cerminan dari kita. Ya, saya rasa iya betul seperti itu. Berarti yang harus kita fokuskan sebagai genji itu sepertinya lebih memperbaiki diri, meningkatkan value ya Pak. Betul, meningkatkan value kita. Nah, ngomong-ngomong ya Pak, seperti tadi kan Allah mempertemukan kita dan Allah tuh sudah mengatur ya Pak. Ya, betul. Nah, mungkin ada teman-teman di rumah nih yang penasaran, memangnya gimana sih proses Allah untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita? Proses Allah mempertemukan jodoh dengan kita. Iya. Ya, artinya jodoh itu tadi suatu hal yang yang sifatnya misteri, ya. Misteri, dan setiap orang tidak ada hak untuk menjudge bahwa dia adalah jodoh kita. Cuman bagaimana proses Allah mempertemukan jodoh itu dengan kita, ya salah satunya dengan bagaimana tadi kita memperbaiki diri kita, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Pencipta dengan memperbanyak ketaatan amalia ibadah, terus kemudian dengan meningkatkan ketakwaan yang lain, yang wajibnya, yang sunnahnya, mungkin dengan kita banyak berdoa di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam dan sebagainya. Nanti Allah akan mendekatkan jodoh itu kapan? Ya ketika kita sudah siap. Nah pertanyaan, apakah kita sudah siap dulu? Secara emosional, secara spiritual, secara tanggung jawab, gitu, secara karakter, apakah kita sudah siap? Nah maka ketika kita sudah siap, kenapa? Karena Allah lebih tahu kesanggupan seseorang ketika dia menerima takdirnya.
Karena kan jodoh itu salah satu takdir kan yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Pertanyaannya, Gen Z ini sekarang udah siap belum menerima takdir itu? Nah, ketika kita sudah siap menerima takdirnya dengan usaha semaksimal mungkin, insya Allah Allah akan menurunkan takdir itu dan akan mendatangkan pasangan hidup yang nanti akan menjadi teman kita seia sekata sampai jannahnya nanti. Gitu. Pertanyaannya, sudah siap belum kita untuk menerima takdir itu? Nah, gitu. Mungkin itu pendapat saya ya, seperti itu kira-kira. Tapi aku sendiri setuju sih ya, Pak. Oh gitu. Karena menurut aku juga seperti itu ya teman-teman. Karena kita itu mungkin Allah itu punya jalan sendiri ya Pak ya. Dan jalan itu tuh yang terbaik buat kita karena Allah adalah Maha yang paling tahu yang terbaik buat kita teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang jodoh terus Allah, Bapak nih pernah dengar nggak sih kalau misalnya perempuan itu kodratnya itu dikejar bukan mengejar ya Pak? Nah, yang jadi pertanyaannya itu kalau misalnya memang kodrat perempuan itu menunggu Pak untuk dikejar, bagaimana caranya perempuan untuk menemukan jodohnya atau mencari jodohnya? Wah. Oke. Kan biasanya kalau biasanya kan wanita itu ada identik mungkin di sebuah daerah ya, suatu daerah di mana wanita itu menunggu ya. Menunggu, artinya menunggu untuk jodohnya. Sementara dalam konsep Islam pun di sini disebutkan bahwasanya wanita pun juga mempunyai hak sama, hak yang sama untuk mencari pasangan hidupnya. Artinya bukan hanya laki-laki saja yang mencari pasangan hidupnya, perempuan pun ada hak yang sama dalam Islam. Silakan untuk mencari jodoh atau mencari pasangan hidupnya. Nah, di mana mungkin di sini bagaimana apakah dicari atau dinanti? Ya, kalau misalkan kita sudah berserah diri kepada Allah, kemudian kita menunggu datangnya jodoh kita, kemudian setelah beberapa kemudian datang, ya alhamdulillah. Artinya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Tapi ketika kita sudah menanti sudah beberapa tahun yang lalu, misalkan sudah beberapa tahun kemudian, tapi itu datang misalkan si jodoh teh. Nah, maka dalam Islam pun silakan untuk perempuan juga mencari pasangannya. Dengan cara apa? Mungkin bisa meminta kepada kedua orang tua untuk dipertemukan, gitu kan. Terus misalkan meminta bantuan teman-temannya untuk dipertemukan. Selain dari itu juga tadi yang disampaikan oleh Naya, bahwasanya perempuan atau kita yang ingin mencari pasangan, ya salah satunya adalah untuk lebih mempersiapkan diri kita, meningkatkan value kita, kompetensi kita lah dalam kehidupan nyata nanti seperti apa. Nah, di sini salah satunya mungkin sekarang dengan memperluas jaringan, artinya banyak-banyak mengikuti kajian-kajian. Mungkin kalau kita ingin mendapatkan jodoh atau pasangan yang seia sekata, seiman ya, se-Islam, misalnya seiman, se-Islam ya, maka mungkin bisa saja Allah mempertemukan dalam sebuah kajian, gitu kan, di mana, di tempat mana, gitu. Nah, artinya kalau menurut saya pribadi, bahwa saya dalam Islam pun tidak melarang ketika seorang perempuan untuk mencari pasangannya. Nah, ketika dia mau berharap datang, ya alhamdulillah. Tapi ketika susah untuk datang mencari jodoh, ya boleh perempuan dengan mencari, dengan tentunya dengan mencari pasangan yang untuk perempuan itu tidak harus menurunkan harga dirinya, karena perempuan itu mempunyai harga yang sangat mahal. Gitu. Teman-teman, jadi pada intinya itu kita itu sebenarnya tidak dilarang untuk mencari ya. Tidak dilarang, silakan. Gitu, arek dua, arek tilu. Artinya untuk ditentukan yang terbaik nanti, kan gitu. Iya, betul sekali ya Bapak. Karena kan mungkin hakikatnya perempuan itu memilih juga ya. Iya, Pak, memilih ya? Sama. Semua orang baik perempuan maupun laki-laki berhak untuk memilih, gitu. Karena kan pernikahan itu, karena kan nanti ujung-ujungnya ke pernikahan ya. Karena pernikahan itu kan ibadah yang sangat panjang. Ibadah yang sangat panjang, ibadah yang luar biasa tantangannya, gitu. Dan ini menjadi sebuah keseriusan, terutama ketika kita memilih sebuah pasangan hidup. Jadi tidak bisa main-main ya. Tidak bisa main-main. Nah, makanya ini Gen Z ini hati-hati. Jangan sampai tong ngagugu hawa nafsu unggul, seeta gelis, seeta kasep, resep bogo diudag gue gitu. Belum tentu, dasar-dasar yang lainnya harus kita persiapkan.
karena butuh perhitungan yang matang Nah, gitu iya, ya, Pak. betul, sepakat. Nah, gitu. Karena itu tuh teman-teman yang merasa kalau memangnya boleh ya mencari gitu, atau misalnya harus menunggu, sebenarnya boleh, namun ada cara-caranya tersendiri Iya, ada ya cara-cara Pak. sendiri Itu tadi. harus tetap memprioritaskan harga diri kita. Iya, betul. Jangan sampai kita mencari jodoh tapi menjatuhkan harga diri atau marwah seorang perempuan. Kan perempuan itu kalau dalam Islam itu kan suatu hal suatu produk yang mahal ya, perempuan itu. Kenapa? Karena saking perempuan itu dihargai dan dilindungi gitu, dihargai, dilindungi. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian seorang perempuan misalnya nggak murah mareh, ya di mana harga diri? Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, lanjut ya Pak nih. Karena kan tadi kita sudah membahas tentang mencari, menunggu gitu. Mungkin ada teman-teman di rumah nih yang aku udah punya cantolan nih satu gitu ya Pak. Nah, udah punya aku pengen sama si A gitu. Sudah imannya bagus, mungkin ibadahnya bagus, mapan, tampan gitu. Nah, tapi gimana sih Pak caranya kita untuk menjadikan dia jodoh kita? Apakah ada doanya kah atau ada ikhtiar yang bisa kita lakukan agar orang yang kita mau itu bisa menjadi jodoh kita? Ya betul, karena kan ketika kita suka sama seorang gitu kan, udah mungkin sudah PDKT ya, zaman anak sekarang sudah PDKT, sudah sudah dekat lah gitu kan. Terus bagaimana memastikan bahwasanya ya dia itu adalah pilihan yang terbaik. Ya salah satunya karena kita orang Islam. Karena orang Islam itu senjata paling kuat itu adalah doa, gitu kan. Maka ya perbanyaklah doa kita kepada Allah. Khususnya apalagi ketika kita memang harus dipilihkan dalam suatu pilihan, ya kita sudah tahu sendiri kan jawaban seperti apa. Kita harus sholat istikharah mungkin untuk meminta jawaban kepada Allah apakah dia jodoh yang tepat. Kemudian sisipkan dalam setiap doa-doanya. Mungkin kalian pernah dengar nggak antara doa perempuan dan doa laki-laki gitu kan bertarung di atas aras gitu kan, sementara si perempuannya mau, terus kemudian si laki-lakinya tidak mau, si perempuannya mau ke laki-laki, si laki-lakinya belum mau ke perempuan ini. Ternyata si doanya itu berperang di atas aras gitu, berperang doanya, sehingga Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doa dari dari orang yang di antara dua orang itu yang paling kuat mendoakannya, yaitu si perempuannya. Ternyata dijadikanlah jodohnya. Biarkanlah doa-doa kita bertarung di atas sana supaya dipastikan bahwa dia adalah jodoh kita. Yang paling terpenting berarti dari karena kita Muslim, karena kita Islam, karena senjata terkuat orang Islam itu adalah doa. Maka perbanyaklah doa dalam setiap sholat kita, terus kemudian dalam setiap kesempatan di waktu-waktu mustajabnya, gitu kan. Sehingga itu yang paling penting. Itu secara batiniahnya ya. Kalau secara lahiriahnya mungkin ketika kita ingin, apakah dia tuh yakin dia itu jodoh kita? Mungkin yang pertama harus ada kesamaan visi dan misi. Nah kan makanya kan ketika dalam proses, kalau nggak salah dalam proses ta'aruf itu kan sama saling kasih biodata kan, terus kemudian hobinya saling mencantumkan, terus kemudian dikasih ada waktu ngobrol, visi misinya sama tidak antara si laki-laki perempuan itu. Terus kemudian kira-kira si perempuan dan si laki-lakinya apakah saling mendukung tidak? Misalkan si perempuannya misalnya ya hobinya membaca, misalkan laki-laki si cowoknya hobinya mendengar, ya kan gitu kan, dengerin musik. Nah, apakah saling mendukung tidak dengan masing-masing hobi? Gitu. Naya membaca, misalkan si laki-lakinya hobinya misalkan main futsal, gitu. Sementara Naya itu tidak suka laki-laki yang suka main futsal. Nah, itu kan harus saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itu secara lahiriahnya ya. Terus kemudian harus bisa menghormati perbedaan. Ketika perempuan dan laki-laki sudah bisa menghormati satu perbedaan, itulah mungkin salah satu tanda-tanda bahwa dia itu adalah jodoh kita. Nah, gitu. Mungkin itu satu lagi. Mungkin yang lainnya adalah bisa sama-sama dan si perempuan dan si laki-lakinya itu mau memperjuangkan hubungan. Percuma Anda dekat dengan laki-laki atau laki dekat dengan perempuan, tapi yang mau memperjuangkan itu cuma satu saja. Sakit ya? Ya, sakit. Misalkan saya Naya saja ya gitu yang memperjuangkan, tapi cowoknya biasa aja ya.
Nah, Pak, nanti tadi kan Bapak juga sudah mengatakan ya sama kita bahwa salah satu cara yang paling kuat dan paling ampuh itu berdoa. Betul. Ya Pak. Tapi sebelum itu mungkin kita juga harus memastikan ya Pak, apakah orang yang kita perangi ini gitu di doa, di doa gitu, ini ya, yang kita jadikan tujuan di doa itu sudah mau juga sama kita atau Pak sudahkah sih kita siap untuk berdoa yang kuat? Nah, sebelum itu mungkin kita juga harus memastikan ya Pak kalau orang ini sudah tepat gitu, sudah tepat untuk kita perjuangkan. Nah, Bapak kita mau bicarakan nih ciri-ciri kalau orang yang kita yang jadikan tujuan ini sudah tepat untuk kita tuh gimana sih? Oh gitu. Jadi bagaimana cirinya mungkin ya, cirinya apakah doi ya, doi yang kita tuju ini sudah tepat atau belum kan gitu. Ya, sebenarnya tadi sebenarnya kalau dari segi doa banyak ya, dalam Al-Quran dituliskan doa-doa khusus ketika kita khusus untuk meminta jodoh ada. Mungkin nanti bisa di balik layar ya kalau mau, karena itu secara detailnya ada dalam Al-Quran dijelaskan ada doa-doa khusus ketika doa untuk meminta jodoh kepada Allah. Artinya doa itu kan dalam Al-Quran artinya dalam Al-Quran itu sudah kalamullah ya, artinya itu doa yang ada dalam Al-Quran dan khusus ya, ada doa Nabi Musa ketika pada waktu itu banyak hal yang lainnya. Kemudian tadi yang disampaikan ciri-ciri mungkin tanda ketika apakah dia itu pilihan yang tepat ya untuk kita ketika kita memilih suatu pasangan. Nah, mungkin di sini saya akan berpendapat apakah dia suatu yang tepat. Artinya ketika sudah berikhtiar, ketika kita sudah meminta doa kepada Allah, tentunya kan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, tentunya bagaimana? Nah, sini saya akan mengambil dalam beberapa sebuah literatur yang pertama di sini. Tentunya ketika apakah kita harus mengenali seseorang untuk pilihan tepat untuk kita. Yang pertama itu ada di sini tentunya ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Misalnya Naya memilih si A, yang kira-kira ada komunikasi yang baik atau tidak gitu. Nah, maka nanti dalam doa kita tentunya kan kita meminta suatu hal yang jodoh itu didekatkan dengan kita. Maka apakah ada komunikasi yang baik atau tidak? Ya, artinya dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang jujur, dengan komunikasi yang terbuka, yang mudah-mudahan lebih meyakinkan kita bahwa dia adalah pasangan atau jodoh kita. Kemudian yang selanjutnya ada dukungan emosional, sehingga timbul nanti rasa aman dan rasa nyaman. Dukungan emosional dari siapa? Mungkin bisa dari keluarga, ya keluarga Naya, atau keluarga si laki-lakinya, atau keluarga si perempuannya. Apakah mereka mendukung tidak dengan kehadiran kita? Ya percuma kita memaksakan, tapi keluarga tidak mendukung kan karena kan gitu. Nah, ya memang itu kan suatu hal yang ketika Allah menjadikan mungkin bisa jadi saja. Tapi ini secara lahiriahnya, artinya dukungan emosional itu penting dari teman, dari keluarganya pasangan kita, itu harus ada dukungan secara emosionalnya. Nah, ketika dukungan itu mungkin itu salah satu tanda-tanda bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya laki-laki dan perempuan itu kan setiap manusia itu pasti mempunyai egonya masing-masing. Apakah satu yang lainnya bisa menerima nggak perbedaan pendapat? Gitu nya, misalkan Naya nyerocos gitu, resep ngomong gitu nya, ada laki-laki cicing gitu, tunggu kita sanggup tidak dengan perbedaan yang itu, perbedaan pendapat dalam setiap kali. Apalagi kan nanti misalkan perbedaan pendapat, misalkan di masalah buka puasanya Naya hoyong ejeng kolak gitu kan, hari lalakina hoyong ejeng non es campur gitu. Masalah itu kan bisa jadi, artinya kan ketika dalam pasangan itu mungkin saja permasalahan kecil bisa jadi besar. Nah, kira-kira kita bisa tidak menghargai perbedaan pendapat itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang paling penting adalah tujuan hidup antara pasangan kita itu sejalan atau tidak. Nah, artinya saya harapkan ketika kalian misalkan mungkin nanti ketemu dengan calon di kemudian hari ya, hari ini kan di kemudian hari, kira-kira tujuan hidup sama tidak? Ini misalkan tujuan Naya ini ingin ke depan itu ingin punya ingin naik umroh, ini haji bersama orang tua, tapi si cowoknya teh abdi mah kumaha breh nawe engke gitu kan, aya nu gitu kumaha engke we. Nah, maka tadi kalau tujuan ternyata tujuannya sarua, gini kan visinya sama, mungkin saja itu adalah jodoh kita yang sudah kita doakan dalam setiap doa-doa kita.
Nah, itu mungkin salah satunya di antaranya. Ya mungkin ya Bapak, mungkin kalau sudah satu tujuan, Ya, semuanya pasti teratasi teman-teman. Betul. Kemudian yang paling penting adalah mungkin satu sama lain harus bisa menerima apa adanya. Karena setiap orang mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Yang paling penting adalah setiap pasangan harus bisa menerima kekurangannya. Goreng adatnya, gitu kan. Kamu nah saya mudah-mudahan goreng adat itu paling saya itu. Jadi kelebihan mah disingkirkan lah. Dan apakah sanggup gak setiap pasangan itu menerima kekurangannya? Dan itu yang paling penting dan paling susah. Paling susah. Karena menerima kekurangan seorang itu paling susah. Kenapa? Karena sifat lahiriah manusia itu ingin semuanya lebih. Ingin semuanya istimewa. Nah, itu. Apakah setiap pasangan itu sanggup? Kalau misalkan setiap pasangan itu mampu dia menerima kekurangan, mungkin dia adalah jodoh kita suatu saat nanti. Amin. Nah, itu teman-teman. Jadi poin utamanya adalah kita harus mencintai orang yang mencintai kita apa adanya, betul ya, Pak? Betul. Jangan karena ada apanya, jangan tapi ada apanya. apa adanya. Nih, Bapak nih mungkin teman-teman di rumah kan mereka sudah kenal betul dengan si doi. Ya, betul. Ada beberapa teman-teman juga yang tidak begitu mengenal karena tidak menikah, tidak berpacaran dahulu sebelum menikah. Menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana sih tentang menikah tapi sebelumnya tidak berpacaran terlebih dahulu? Ya, menurut saya itu suatu hal suatu hal sekarang di kalangan anak muda ya. Sekarang lagi banyak digembor-gemborkan menikah tanpa harus pacaran. Salah satu itu adalah salah satu hal yang baik, mungkin salah satu sunnah Rasul ya, sunnah Rasul yang dianjurkan. Karena menurut pandangan saya, karena pacaran itu dari positifnya, mungkin kalau kita lihat dari sisi negatif dan positifnya lebih banyak mana, gitu kan? Kalau misalkan lebih banyak positifnya, yang jadi masalah sih yang namanya pacaran itu kan pacaran itu artinya suatu kedekatan, ada rasa saling menyayangi ya, saling mencintai kan gitu. Nah permasalahannya anak-anak zaman sekarang ini suka kebablasan dalam hal pacaran. Kan gitu. Masih pengen pacaran kan dipanggil ayah bunda gitu kan, sudah panggil abi umi kan gitu. Kalau di TikTok itu kan ayahnya budak SD kene, kamu panggil siapa dia? Dan bunda. Dan masalah kebablasannya kebablasan yang paling asli itu kan, mohon maaf ini PR juga bagi orang tua sebenarnya. Kenapa membiarkan anak gadisnya, anak remajanya keluar malam gitu kan, sampai larut malam. Itu menjadi permasalahan. Kenapa orang tuanya membiarkan gitu? Yang namanya jam malam melebas setan deh kan gitu. Banyak yang membisik. Sementara ketika dua insan bersatu, ya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, mungkin bisa yang sepi atau bisa yang rame, yang namanya setan pasti nagalaksak lah gitu ya. Pasti terus menggoda. Halnya apa yang terjadi? Ya walau alam kan gitu. Artinya satu hal yang tidak dienakan. Maka jangan sampai kedekatan kita boleh dekat dengan lawan jenis kita, tapi dengan batasan-batasan ketentuan syariat Islam. Boleh, silakan. Bukan artinya kedekatan ini tidak dalam bentuk pacaran kan, gitu kan, kedekatan mungkin secara pertemanan dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang menikah tanpa harus pacaran ini kalau menurut saya suatu hal yang bagus gitu kan. Mungkin di sana ada cara-cara ya mengenal pasangan tanpa pacaran, di antara kan ada ta'aruf, terus kemudian ada komunikasi terbuka, terus kemudian ada bisa melibatkan keluarga dan teman dekatnya gitu kan. Dan ketika aktivitas bersama dan sebagainya itu kan bisa menimbulkan chemistry di sana tanpa harus pacaran menurut saya. Nah maka artinya ini sangat penting disikapi oleh kita. Ketertarikan kita dengan lawan jenis itu adalah sunnatullah, cuman kita harus melihat batasan-batasan dalam konsep Islam, dalam konsep agama. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi nanti di kemudian hari. Jangan sampai takut, yang ditakutkan jodoh kita ketika kita dalam keadaan maksiat. Itu yang dia khawatirkan. Jangan sampai jodoh yang Allah berikan kepada kita ketika kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Yang kita harapkan jodoh
yang kita dapatkan ketika kita dalam proses ketaatan, maka insya Allah akan berkah. Itu yang kita khawatirkan. Ya benar tuh. Kalau kita misalkan kita keduduaan, punten-punten ayah setan ngaliwat sampai punten sampai ada hal yang negatif misalkan yang di luar kemampuan kita, rum dikawinkan, jodohkan ku Allah teh. Nah, itu jangan sampai jodoh yang kita dapatkan, yang kita kirim Allah ke kita dalam keadaan maksiat. Diusahakan ketika jodoh itu datang kepada kita ketika kita dalam kondisi keadaan taat. Nah, itu paling penting, guys, bahaya. Apakah mau dalam keadaan maksiat ataupun dalam taat. Nah, itu. Silakan tinggal pilih. Gen Z lebih cerdas memilih. Mungkin ya Pak, karena seumur hidup itu lama waktunya ya. Betul. Masa kita harus menghabiskan waktu kita bersama pasangan yang tidak tepat. Nah, nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Itu balik lagi sama kita, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita memilih jalan kita ya Pak. Ya, betul. Nah, Bapak nih ada beberapa Gen Z nih yang mau bertanya, yang memberikan pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nanti kalau saya bisa jawab ya, kalau enggak nanti di PR kan. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bisa bantu jawab juga boleh ya Pak. Nanti bisa bantu jawab saja. Nah, pertanyaan pertama nih katanya gini, ketika kita merasakan jatuh cinta atau suka pada seseorang dan kita berniat serius kepadanya, tapi kita ada rasa ragu Pak. Nah, menurut Bapak nih gimana solusinya? Lebih baik meninggalkan atau bagaimana? Tapi kita suka ya. Kita suka ya. Kita suka. Nah, di sini ada sebuah quote yang bagus kalau menurut saya. Saya pernah baca suatu artikel, ada quote yang bagus, tulisannya seperti ini. Saya bawa ada dalam catatan ini. Kalau udah ketemu ya, katanya kalau udah ketemu dengan suatu yang pas, maka tutup mata, tutup telinga, hargai kelebihannya, lengkapi kekurangannya, karena yang terbaik itu dibentuk bukan dicari. Ya, karena yang baik itu dibentuk bukan dicari. Nah, maka itu tadi. Jadi kita tutup mata, tutup telinga aja kalau misalkan kita udah merasa pas nih dengan si doi ya, udah merasa pas dalam doa kita, udah mengucapkan doa kepada Allah dan sebagainya dalam sepertiga malam kita, dalam keadaan ketaatan kita minta kepada Allah. Terus kemudian ketika didekatkan dengan seseorang, kita udah merasa pas nih. Maka tadi kalau udah ketemu pas ya udah kita tutup mata, tutup telinga saja. Maka hargai kelebihannya, kemudian kekurangannya kita lengkapi. Nah itu karena karena yang terbaik itulah dibentuk bukan dicari. Nah gitu. Karena kalau kita nyari yang sempurna susah. Tapi kalau kita membentuk kesempurnaan bersama-sama, itu akan yang istimewa nanti di kemudian harinya. Berarti gitu. Balik lagi juga ya Pak, mungkin apakah pasangannya ini menerima koreksi dan mau berubah bersama-sama ya Pak? Betul. Karena dipertanyakan juga nih, kenapa kalian ragu? Apakah kalian ragu karena dia masih ada kekurangannya? Ingat teman-teman, yang sempurna itu dibentuk, bukan dicari. Ya. Wah, Masya Allah nih, PR banget ya Pak ya? Banget. Buat aku dan teman-teman. Ya, karena sifat manusia itu banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Kita harus akui itu. Ya, tidak semua yang ada di dunia ini mempunyai kelebihan. Pasti banyak kekurangannya. Mungkin kecuali para nabi ya. Nabi dan Rasul itu dia sudah dibentuk oleh Allah dengan kelebihan-kelebihannya. Kita manusia banyak dosa, pasti sekali banyak kekurangan. Maka sejauh-jauhnya kita ketika dengan pasangan, yang paling penting adalah menutupi kekurangannya. Dan yang paling penting menghargai kelebihannya. Gitu. Itu kalau menurut saya itu sangat ideal lah, sangat ideal ketika Anda sudah menemukan sesuatu yang pas gitu. Karena kalau memaksakan kita, ya Allah nah abi teh menang kenung ieu gitu kan, nah ya Allah abi teh menang kenung kieu padahal abi teh hayangna nu kitu, ya tidak seperti itu. Ketika kalau sudah memberikan itu ya kita terimakan, kemudian kita introspeksi diri, kita perbaiki bersama-sama, insya Allah. Cuma tarimakeun lah cik bahasa Sunda nama, dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dengan penuh keimanan, ya insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik dalam setiap langkah proses kita. Nah, oke. Ini sangat menyentil saya. Menyentuh siapa? Karena Gen Z itu yang sangat-sangat kayak ini saya pengen yang sempurna, pengen itu ya seperti saya gitu. Itu diingat-ingat ya teman-teman. Jadi yang sempurna itu dibentuk, bukan dicari.
Nah, berarti selain suka kita juga harus memastikan sebelum serius itu apakah sudah pas atau belum. Iya, betul. Tadi kan ada tahapan-tahapannya ya. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya ya Pak, ada pertanyaan kedua nih. Katanya, gimana sih caranya nih Pak buat kita anak-anak muda yang masih labil dengan perasaan agar tidak salah dengan menempatkan perasaan dalam menempatkan perasaan. Dalam menempatkan perasaan. Oke. Dalam bisa diulang tadi pertanyaannya? Gimana caranya buat kita anak-anak muda yang masih labil dengan perasaan agar tidak salah dalam menempatkan perasaan? Oh, dalam menempatkan perasaan. Oke. Bagaimana kita dalam menempatkan perasaan? Ya tentunya gini. Karena yang membolak-balikan hati seseorang itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikan hati kita manusia itu adalah Allah. Ya tentunya seyogyanya yang paling penting ketika kita ada sebuah perasaan yang tidak mengenakan terhadap suatu hal, misalkan contoh pasangan, kita meminta pasangan atau hal yang lain, ya tentunya dengan berserah diri kepada Allah, yang dimana Allah sudah membuat gitu kan, membuat skema, membuat panduan, dimana tadi ada namanya Al-Quran, dimana Al-Quran ini adalah dalam keutamaan Al-Quran ini salah satu adalah sebagai pengobat, penawar, dan lain sebagainya. Banyak sekali keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Satunya sebagai syifa, pengobatan. Artinya pengobatan di sini itu bukan hanya obat ketika kita sakit, tapi ketika obat untuk kita juga ketika kita galau, ketika kita dan lain sebagainya. Maka dalam Al-Quran itu sudah jelas. Artinya bagaimana menempatkan perasaan. Tadi ketika kita galau dan sebagainya, mintalah kepada Allah petunjuk supaya apakah perasaan ini sudah pas. Apakah perasaan ini cuma hanya sebatas emosi? Apakah perasaan ini cuma karena dorongan hawa nafsu saja? Maka tentunya tadi dekatkan diri kepada Allah, itu kita gelarkan sejadah kita, kemudian kita lakukan sholat, kemudian kita meminta petunjuk kepada Allah dengan bagaimana, dengan memperbanyak pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena tadi Quran itu bukan hanya sebatas Al-Quran yang kita baca, tapi banyak keutamaan dari Al-Quran, di antaranya sebagai syifa, yaitu sebagai obat. Obat di sini bukan hanya obat untuk kita sakit dan sembuh, tapi obat untuk hati kita, untuk makanan hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita kokoh, panceg, dalam pendirian, terutama dalam memutuskan suatu perkara. Nah, sehingga tadi bagaimana kalau was-was kita berserah diri kepada Allah saja. Maka ketika kita sudah melaksanakan hal-hal ketaatan kepada Allah, maka nanti ikuti hati kecil saja. Hati kecil kita berbicara seperti apa? Ternyata hati kecil kita, jangan deh, jangan pilih dia, ya udah jangan pilih. Gitu. Kenapa? Karena mungkin insya Allah itu adalah bisikan dari Allah kepada kita karena kita sudah melakukan ketaatan. Gitu. Seperti itu teman-teman, mungkin dan juga karena kita tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan, karena sebaik-baiknya kita menyimpan perasaan itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Bapak, aku sangat tersentuh nih, dan juga jadi berpikir bagaimana caranya kita mencari pasangan yang tepat. Dan harus digarisbawahi juga teman-teman, selain kita mencari orang yang tepat, kita juga harus menjadikan diri kita sebagai orang yang tepat untuk orang lainnya. Ya, betul. Karena kan tadi setiap pasangan itu baik laki-laki atau perempuan. Karena gini, ada sebuah sebuah quotes yang bagus yang pernah saya baca, bahwasanya wanita itu butuh kepastian, ya, sedangkan laki-laki itu butuh persiapan. Semoga keduanya sabar dan saling memperjuangkannya. Gitu. Jadi perempuan butuh kepastian, laki-laki butuh persiapan, dan keduanya bisa saling memperjuangkannya supaya tadi persiapan dan kepastian itu bisa bersatu. Nah, gitu. Untuk cowok-cowok di rumah, harap terus berjuang dan semoga mendapatkan wanita yang sabar, dan wanita yang sabar nih yang nonton di rumah, semoga mendapatkan laki-laki yang mau memperjuangkan. Amin. Carilah laki-laki yang mampu untuk berjuang. Jangan ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo. Ayolah teman-teman. Ya, carilah pasangan hidup nanti yang yang siap untuk berjuang dan siap untuk berkomitmen gitu. Nah, Bapak, sudah tidak terasa ya Pak. Oh gitu, alhamdulillah. Kita bareng-bareng ngobrol ini. Sebelum saya tutup, terima kasih untuk Bapak dan segala materi yang semoga bisa kita amalkan dan amin, ya Allah, kita lebih baik lagi. Dan untuk
Untuk teman-teman, terima kasih telah bersama kami selama 40 menit ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.